Salasatun, 3 golongan manusia, 3 jenis manusia, la yanduruhumullah yaumal qiyamah, yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, wala yukallim ilaih, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan oleh Allah, walahum adzabun alim, dan bagi dia adalah azab yang pedih. 3 golongan manusia, 3 jenis manusia. Salah satunya siapa? Untuk bersabar duduk di dalam majelis yang mulia, maka insya Allah kesabaran kita ini sangat bernilai tinggi di sisi Allah SWT, dan kita pasti akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Maka semua kita sabar dari awal sampai akhir. Ketika majlis ini ditutup dengan doa kifaratul majlis, nada munadin minas sama ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatikum hasanat. Ketika majlis ini ditutup dengan doa, Allah kirim malaikat penyeru mengatakan, bangunlah kalian semua dengan ampunan Allah. Allah telah gantikan kesalahan-kesalahan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Pengorbanannya tidak seberapa, sabar duduk mendengarkan dengan baik, tapi imbalannya, hadiahnya dari Allah sangat besar. Bahkan sebagian orang ketika dia berdiri dirontokkan, digugurkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan di dalam hidupnya. Maka insya Allah kita niatkan untuk bersabar sejenak. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengimani nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang baik, yang mesti kita hafalkan, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita fahami, dan mesti kita yakini, mesti kita imani. Di antara nama-nama Allah yang mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun. Allah siap mengampuni hambanya. Allah juga punya sifat Sattar, menutup keburukan hambanya. Andaikan keburukan kita ini tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan pernah berani keluar dari kamar kita. Karena diri kita ini banyak salah, diri kita ini banyak khilaf. Kullukum khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Setiap kalian ini banyak salah, banyak khilaf, banyak kelirunya, banyak dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-insan makhalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia tidak luput daripada kesalahan. Makanya setelah sholat pun kita disuruh istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam sholat kamu melakukan kesalahan, maka istighfar kepada Allah. Setelah duduk di dalam taklim juga disuruh istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi saat kau duduk di dalam taklim kamu melakukan kesalahan. Inilah manusia yang tidak luput daripada salah dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang mulia, Rahman dan Rahim, pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang mulia yang suka memaafkan hamba. Bukan hanya mau memaafkan, tapi Allah itu suka memaafkan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatul qadri fama aqulu fiha?" Kalau aku menjumpai Lailatul Qadar di saat yang mana doa seorang hamba diijabah oleh Allah, apa sebaiknya yang aku ucapkan, yang aku minta, yang aku munajatkan kepada Allah?
Maka Nabi SAW katakan, ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, quli, katakan olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf dan suka memaafkan hamba, maka maafkanlah aku ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya mau memaafkan, tapi suka memaafkan hamba. Bagaimana makna suka memaafkan hamba? Diibaratkan, diceritakan, innallaha asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatuba ilaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat gembira, sangat senang ketika ada seorang hamba yang minta maaf kepadanya, yang datang bertobat kepadanya. Allah sambut dengan kesenangan. Lebih senang dibandingkan seseorang yang dia mengadakan perjalanan panjang di padang pasir yang luas, membawa unta bersama barang makanan, benda-benda yang ada di atas punggung unta sebagai perbekalan dia di dalam perjalanan panjang tersebut. Kemudian karena dia letih, dia pun ingin istirahat sejenak di bawah pohon. Ketika dia tertidur, ternyata si unta bersama barang yang dibawa di atas punggung unta itu hilang semuanya. Pergi unta itu, entah kemana. Maka orang tersebut bingung, kaget, pilu atas apa yang telah terjadi. Padang pasir yang luas, tidak ada perbekalan, tidak ada kendaraan yang lain, tidak ada manusia yang lewat, tidak ada komunikasi apapun. Satu-satunya bekal yang dia bawa adalah barang-barang yang diletakkan di atas punggung unta. Satu-satunya kendaraan yang ada hanya unta yang dia bawa itu. Tiba-tiba hilang itu unta. Maka karena bingungnya dia, karena sedih dan gelisahnya dia, di dalam hatinya dia mengatakan, saya akan tidur kembali dan semoga setelah tidur ini saya tidak akan bangun lagi selamanya. Karena apa? Karena dia sudah putus asa. Ternyata dia pun tidur. Tidak disangka-sangka, subhanallah, Allah Maha Kuasa, ketika dia bangun, itu unta bersama barang-barang yang ada di atas punggung unta ada di depan matanya. Bagaimana gembiranya orang ini, bagaimana bahagianya orang ini, bagaimana bersyukurnya orang ini, subhanallah. Diibaratkan oleh Nabi seperti itu supaya kita ini faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang menerima taubatnya seorang hamba dibandingkan senangnya orang yang telah kehilangan unta bersama barangnya dan unta itu kembali lagi di depan matanya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memaafkan hamba. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Allah suka memaafkan hamba, Allah senang memaafkan hamba. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu kapan kita ini mau minta maaf kepada Allah. Ditunggu siang malam, siang malam, siang malam, ditunggu oleh Allah. Maka manusia yang sangat sombong, manusia yang sudah keras hatinya adalah manusia yang tidak mau kembali kepada Allah, manusia yang tidak merasa salah kepada Allah, manusia yang tidak mau minta maaf kepada Allah. Innallaha ta'ala la yabsutu yadahu fin nahar limusi'il lail. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan tangannya di siang hari bagi pendosa-pendosa yang telah berbuat dosa di malam hari. Ditunggu oleh Allah. Hamba yang berdosa di malam hari, siang harinya ditunggu oleh Allah. Mungkin dia bertobat di siang hari ini.
Wa innallaha ta'ala la yabsutu yadahu fil laili musii'in nahar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunggu, membentangkan tangannya di malam hari bagi pendosa-pendosa yang telah berbuat dosa di siang hari. Coba bayangkan bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana sifat pemaaf Allah, siang malam ditunggu. Bagaimana hamba itu minta maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan Allah berjanji, sebesar apapun dosa kamu, aku siap ampunkan. Sebesar apapun salah kamu, aku siap maafkan, kata Allah. Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka maghfiratan biqurabiha. Wahai hambaku, andaikan kau datang kepada aku membawa dosa sebesar dunia ini, kau bawa kesalahan kepada aku sebesar dunia ini, thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a, tapi kamu betul-betul merasa salah di hadapanku, kau datang membawa dosa yang besar itu, minta ampun, minta maaf kepada aku, la ataituka maghfiratan biqurabiha, maka aku akan datangkan ampunan, aku akan datangkan maaf yang lebih besar daripada dosa yang pernah kau bawa dalam hidupmu. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebesaran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita semua ini yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat yang mulia ini. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Sifat mulia ini bagaimana ada pada diri kita? Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya mau memaafkan hambanya. Lalu kenapa kita tidak mau memaafkan saudara kita? Sedangkan kita ini mengaku hamba Allah, kita mengaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku orang beriman, tapi hati kita keras, hati kita kaku, sehingga kita tidak mau memaafkan saudara kita yang mungkin pernah bersalah kepada kita, atau mungkin dia tidak bersalah kepada kita, karena mungkin kita salah sangka. Kita hanya mendengar berita-berita bohong sehingga kita menuduh bahwa dia telah bersalah, padahal belum tentu dia bersalah. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin dia tidak merasa, atau mungkin dia tidak sengaja berbuat kesalahan, tapi kita telah menvonis bahwa dia salah dan dia tidak pantas dimaafkan. Ini adalah keputusan yang keliru. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah, khudhul afwa, jadilah kamu pemaaf. Ambillah sifat pemaaf itu dan jadikanlah itu sifat diri kamu. Di dalam ayat ini, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 75, ayat yang pertama yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah khudhul afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Ambillah sifat pemaaf. Kenapa Allah menggunakan kalimat khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf? Artinya itu penting. Jangan sampai kau tidak ambil sifat itu. Jangan sampai sifat itu tidak ada di dalam kehidupan kamu. Karena sifat pemaaf itu adalah kemuliaan, sifat pemaaf itu adalah kemenangan, sifat pemaaf itu adalah ketenangan dan kebahagiaan, sifat pemaaf itu adalah sifatnya ahli surga, sifat pemaaf itu adalah sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf.
Jadikan dirimu seorang yang mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kamu, karena dia hakikatnya bukan musuh kamu. Khudhul afwa, ambillah sifat pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan suruhlah orang untuk berbuat baik. Ajak orang pada kebaikan, sebarkan kebaikan, supaya kesalahan ini tidak tersebar. Sebarkan kebaikan, kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Jangan terlalu banyak berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, dia mengatakan, aku lebih senang berdialog dengan 10 orang yang pandai dibandingkan harus berdebat dengan 1 orang yang bodoh. Warid anil jahilin, tinggalkan orang yang bodoh. Artinya jangan banyak berdebat dengan orang yang bodoh, karena itu akan mengeraskan hati kita. Maka sifat pemaaf ini merupakan sifat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita memiliki sifat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, membangga-banggakan siapa? Orang yang memiliki sifat pemaaf. Ini adalah orang mulia, ini adalah orang kuat, ini adalah orang besar, ini adalah orang takwa, ini adalah orang beriman. Apa tandanya? Dia memiliki sifat pemaaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, al-kadhimin al-ghaib, dan orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Al-kadhimin al-ghaib, orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia mau memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang mampu bergulat dan mengalahkan lawannya. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sur'atu, laisa as-sadidu bisur'ati, walakinna as-sadid man malaka nafsahu 'indal ghadab. Yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang mengenang bergulat, badannya besar, ototnya keras, posturnya tinggi, menang bergulat, menang berkelahi, kemudian kita katakan dia orang kuat. Bukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa as-sadidu bisur'ati, kata Nabi. Yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, walakin as-sadid, tapi yang dikatakan orang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man malaka nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu menguasai emosinya ketika dia marah. Emosinya tidak meledak-ledak. Dia faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita untuk terlalu melampiaskan emosi kita kepada saudara kita. Marah itu ada tempatnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia marah. Sebagaimana ayat Al-Quran, al-kadhimin al-ghaid, orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika dia marah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu, dia pernah memiliki seorang budak. Ketika dia perintahkan budaknya untuk membawakan minuman untuknya, sampai di depan dia,
gelas tersebut pecah, jatuh mengenai badannya. Maka saat itu seorang khalifah akan marah. Ternyata si budak ini subhanallah seorang yang hafal Al-Quran. Dia langsung bacakan ayat tersebut, al-kadhimin al-ghaid, dan orang-orang yang mampu menahan emosinya ketika dia akan marah. Maka sang khalifah pun tidak jadi marah, karena mendengar sentuhan ayat Al-Quran, peringatan yang langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari seorang budak, karena yang dibaca si budak adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, al-kadhimin al-ghaid. Maka dia tahan emosinya, dia tidak jadi marah. Kemudian si budak melanjutkan lagi ayat berikutnya, gandengan daripada ayat tadi, wal afina 'anil nas, dan Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka sang khalifah mengatakan, saya maafkan kamu, saya maafkan kamu. Bukan hanya sampai di situ, dilanjutkan ayat tadi oleh seorang budak, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Maka sang khalifah mengatakan, mulai hari ini aku merdekakan kamu daripada perbudakan. Itulah orang beriman, itulah sifat orang beriman. Hatinya akan kena dengan sentuhan-sentuhan Al-Quran, dengan peringatan-peringatan Allah, dengan lantunan ayat Al-Quran. Dia menerima peringatan dari Allah bahwa dia harus menahan emosinya ketika marah, dia lakukan. Dia harus memaafkan orang yang salah, dia lakukan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Maka saat itu dia bebaskan budak tersebut daripada perbudakan. Itulah mulianya orang yang punya sifat memaafkan. Kemudian di dalam ayat yang lain, ayat berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, fasfahis safhal jamil, maka maafkanlah, karena sifat memaafkan itu merupakan sifat yang mulia, sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya katakan bahwa memaafkan itu adalah kemenangan. Orang yang memaafkan itu hakikatnya menang. Orang yang memaafkan itu hakikatnya mulia. Orang yang memaafkan itu hakikatnya sukses. Dan orang yang memaafkan adalah orang yang memiliki ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dia telah memaafkan saudaranya. Ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu, kita kenal siapa dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang yang sangat dermawan, seorang yang sangat dermawan yang luar biasa. Bahkan ketika perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyedekahkan seluruh hartanya dibawa di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengincar kapan dia mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan harta pada saat itu yang cukup banyak, dia yakin di dalam hatinya bahwa saat ini dia akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia bagi dua harta tersebut, separuh ditaruh di rumahnya, separuh lagi dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah,
Ternyata ketika sampai di depan Nabi Muhammad SAW, Nabi tanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, ma tarakta inda ahlika?" Wahai Umar, apa yang sudah kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, taraktu nisfahu. Aku tinggalkan separuh untuk keluarga dan separuh lagi aku bawa di depanmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari segi jumlah memang lebih banyak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi Allah tidak memandang jumlah. Allah memandang keikhlasan, Allah memandang pengorbanan. Maka Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ma tarakta inda ahlika ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Taraktu inda ahli Allah wa rasuluhu." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Semuanya dibawa di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggalkan untuk keluarganya Allah dan Rasulnya. Maka saat itu Umar yakin bahwa sampai kapanpun dia tidak akan mampu mengalahkan kehebatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang terkenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang dermawan. Ada salah seorang sahabat, dan sahabat ini termasuk sahabat Ahlul Badr dari kelompok Muhajirin, dan dia adalah anak bibi daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang selalu disantuni oleh Sayyidina Abu Bakar, disantuni oleh Sayyidina Abu Bakar, disantuni oleh Sayyidina Abu Bakar dalam masa waktu yang cukup panjang. Ternyata suatu hari ketika terjadi peristiwa kepada istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sempat terjadi peristiwa sehingga tersebar fitnah, kemudian dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai diri Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata sahabat yang disantuni oleh Sayyidina Abu Bakar ini ikut menyebarkan fitnah tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kecewa, sedih. Keterlaluan sekali orang ini. Sudah bertahun-tahun, sudah waktu lama disantuni, ternyata dia ikut menyebarkan fitnah. Maka sedih Sayyidina Abu Bakar, kecewa Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan untuk tidak lagi menyantuni orang ini, untuk tidak lagi menyantuni orang ini karena dia telah mengecewakan hatinya. Ternyata keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu salah menurut Allah, keliru menurut Allah. Urusan dia berbuat salah itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan kamu kepada Allah wahai Abu Bakar tetap harus kamu lakukan. Maka turun ayat ini, turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah kamu memaafkan, hendaklah kamu memaafkan. Apakah kamu tidak suka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosamu wahai Abu Bakar? Dengan terus kamu memaafkan saudara-saudara kamu, dengan terus kamu istiqomah melakukan amalan-amalan baik yang kau miliki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Kamu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Maka ditegur oleh Allah, sehingga dengan teguran Allah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskan sedekahnya lagi kepada keluarga tersebut. Inilah besarnya sifat memaafkan, inilah agungnya sifat memaafkan.
Karena memang kita ini dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan hubungan kita sesama saudara kita. Tidak boleh. Silman qata'ak, sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan kepada kamu. Wa'fu man zalamak, dan maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepada kamu. Wa ahsin ila man asaa ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kamu. Luar biasa. Ini tidak gampang. Sifat ini tidak mudah kita miliki. Tapi karena kita ini ingin menjadi ahli surga, ya kita harus berusaha untuk memiliki sifat tersebut. Karena kita ini ingin menjadi hamba Allah yang baik, yang diakui imannya oleh Allah, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita harus berusaha memiliki sifat-sifat yang mulia tadi. Silman qata'ak, sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan kepada kamu. Hari ini banyak orang yang gara-gara urusan kecil, urusan sepele, karena dia tidak tahu resikonya di akhirat, dia siap memutuskan hubungan dengan saudaranya. Gara-gara urusan kecil, gara-gara urusan sayap nyamuk, diputuskan hubungan dengan saudaranya. Maka Nabi perintahkan, sambunglah hubungan dengan orang yang sengaja memutuskan hubungan dengan kamu. Kamu menang, kamu datang duluan, kamu silaturahim kepada dia, kamu sambung hubungan kepada orang yang memutuskan kepada kamu. Wa'fu man zalamat, dan maafkanlah orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kamu. Karena hari ini adalah hari yang mana kita sudah berada di akhir zaman, sehingga banyak kezaliman-kezaliman yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita berusaha untuk memaafkan orang yang menzalimi kita. Wa ahsin ila man asaa ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Tidak gampang. Tapi kalau kita mampu, subhanallah, kita akan menjadi kekasih Allah. Dosa kita akan terus diampuni oleh Allah, dan kita akan dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasatun, 3 golongan manusia, 3 jenis manusia, la yanduruhumullah yaumal qiyamah, yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, wala yukallim ilaih, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan oleh Allah, walahum adzabun alim, dan bagi dia adalah azab yang pedih. 3 golongan manusia, 3 jenis manusia. Salah satunya siapa? Al-akhwan bainahuma syahna, 2 orang saudara yang bermusuhan satu dengan yang lain. Ini bahaya. Ini malapetaka bagi kita ketika kita bermusuhan kepada saudara kita, karena dia adalah saudara kamu, dia bukan musuh kamu. Tidak pantas kamu bermusuhan dengan dia, karena dia bukan musuhmu. La yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. May yahjur akhahu fawqa salas, seseorang yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari tidak akan masuk surga. Apakah kita rela surga yang begitu indah, surga yang begitu cantik, surga yang begitu mewah, surga yang kekal abadi selama-lamanya, kita jual hanya gara-gara emosi, hanya gara-gara ego kita kepada saudara kita, sehingga surga yang sudah Allah siapkan akan menjadi tempat kita kekal abadi selama-lamanya kita lepaskan begitu saja
karena Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, may yahjur akhahu fawqa thalas, siapa yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tapi hari ini subhanallah, bukan lagi 3 hari. Sedikit saudara kita berbuat salah, kita blokir nomornya, salamnya kita tidak jawab lagi, tidak mau kita sambung silaturahim lagi dengan dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya siap memaafkan hambanya. Kenapa kita tidak mau memaafkan saudara kita? Inilah kekerasan hati, inilah kebodohan yang melanda umat Islam hari ini. Kita punya sifat pendendam, dan ini bukan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa ada peristiwa yang lebih menyedihkan dirimu dibandingkan peristiwa Uhud?" Kita tahu bagaimana peristiwa Uhud itu terjadi. Subhanallah, peristiwa yang sangat menyedihkan hati Nabi. 80 syuhada kurang lebih syahid pada peristiwa itu. Nabi berdarah. Paman Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu tertombak dadanya, tergeletak sebagai syahid. Bukan hanya itu, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicacah-cacah oleh Hindun karena bencinya dia kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka saat itu hati Nabi sangat gelisah, saat itu hati Nabi sangat pilu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada peristiwa yang lebih menyedihkan dibandingkan peristiwa Uhud?" Maka Nabi SAW mengatakan, ada, yaitu peristiwa ketika aku berjalan ke Taif. Coba bayangkan, Nabi SAW menghadapi benturan yang luar biasa di Mekah, menghadapi benturan dari kaum musyrikin Quraisy yang luar biasa, sudah sampai pada puncaknya, diintimidasi, diboikot, bahkan banyak sahabat yang dibunuh, dibuat aturan-aturan yang sangat memberatkan umat Islam pada saat itu. Maka Nabi SAW berharap mungkin orang-orang Taif ini mau menerima kedatangan Nabi, mau menerima dakwah Nabi. Maka Nabi berjalan menuju ke Taif. Perjalanan ditempuh cukup lama karena berjalan kaki. Rupanya pada saat itu Abu Jahal, dia mendengar bahwa Nabi berjalan menuju ke tempat tersebut, maka dia menggunakan kudanya berangkat juga menuju ke Taif untuk mengumpulkan masyarakat Taif dan mengatakan kepada mereka, kamu jangan dengarkan ucapan keponakanku yang gila itu. Sebentar lagi akan datang keponakanku yang gila yang bernama Muhammad. Kalau dia datang, jangan kau dengerin omongannya, dia adalah orang gila. Maka Nabi pun sampai dalam keadaan capek, dalam keadaan letih ke tempat tersebut seorang diri. Subhanallah, sampai di sana bukan sambutan yang dia dapatkan, bukan hidangan makanan yang dia dapatkan. Orang-orang Taif mengumpulkan anak-anak kecil dengan membawa batu-batu kecil, menghadang Nabi, melempari kaki Nabi SAW, kaki yang mulia, kaki kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dilempari batu oleh orang-orang Taif pada saat itu, sehingga Nabi berdarah-darah kakinya. Nabi tidak terus menghadapi mereka, tapi Nabi berbalik arah
keluar daripada kota Taif dalam keadaan sedih dan pilu hatinya. Sampai keluar kota Taif, Nabi SAW duduk di satu tempat. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril alaihi salatu wassalam bersama malaikat penjaga gunung. Jibril alaihi salam yang merupakan pimpinan malaikat membawa malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga gunung, menyampaikan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau, maka malaikat penjaga gunung ini akan membalikkan dua gunung besar antara Makkah dan Taif, sehingga semua manusianya mampus tenggelam di dalam tanah. Kenapa gunung yang ada di Mekah juga ditawarkan untuk dihancurkan? Karena Nabi SAW berangkat ke Taif sebab intimidasi orang-orang Mekah pada saat itu, sehingga dua gunung antara Mekah dan Taif ini akan dibalikkan, disatukan, sehingga semua orangnya tenggelam di dalam tanah. Itu tawaran langsung daripada Allah melalui malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mau, kalau Nabi berkehendak. Tapi Nabi SAW punya sifat yang sangat mulia. Beliau punya sifat pemaaf yang sangat tinggi. Nabi tolak tawaran malaikat tersebut. Dan Nabi katakan, in kana laisa 'alaika ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau andaikan keputusanku ini tidak menyebabkan engkau marah, enggak apa-apa ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Mereka berbuat seperti itu kepada aku, enggak apa-apa ya Allah. Aku ikhlas. Mungkin saat ini mereka belum menerima dakwah. Mungkin saat ini mereka belum mau beriman kepada aku, tapi aku berharap ya Allah, semoga dari keturunan mereka terlahirlah orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Itulah harapan besar Nabi Muhammad SAW. Itulah sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita saksikan apa yang ada di Mekah dan apa yang ada di Taif. Berapa banyak manusia yang menyembah Allah, berapa banyak ulama-ulama besar, berapa banyak hufadzul Quran, berapa banyak madrasah-madrasah agama, sebab kesabaran dan sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu ditawari oleh malaikat dan Nabi terima tawaran tersebut, maka hancur leburlah tempat tersebut. Tidak akan muncul lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya berusaha untuk punya sifat pemaaf. Jangan kita katakan, oh itu kan Nabi, itu kan Nabi, saya kan bukan Nabi, kita kan manusia biasa. Sifat pemaaf ini bukan hanya dimiliki oleh Nabi, tapi dimiliki juga oleh sahabat Nabi, tapi dimiliki juga oleh umat Nabi. Ada salah seorang yang selalu dikatakan oleh Nabi SAW, sebentar lagi akan masuk ahli surga di tengah-tengah kalian. Sebentar lagi akan masuk ahli surga di tengah-tengah kalian. Sebentar lagi akan masuk ahli surga di tengah-tengah kalian. Subhanallah, muncul orang yang sama. Setelah Nabi katakan itu, muncul fulan bin fulan. Nanti di dalam majelis yang lain Nabi katakan, sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kalian seorang ahli surga. Masuk orang itu juga, masuk orang itu lagi. Maka sahabat ini penasaran, apa sih amalan orang itu? Kok Nabi SAW katakan bahwa dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga? Sampai-sampai salah seorang sahabat
datang kepada dia mengatakan, saya ini sedang punya masalah dengan keluarga, kalau boleh saya mau numpang di rumah kamu beberapa hari. Maka sahabat tadi katakan, ahlan wa sahlan, silahkan, tafadhal. Maka dia pun numpang di rumah sahabat tadi yang dikatakan oleh Nabi ahli surga. Sebenarnya dia hanya ingin tahu apa amalan orang itu, apa keistimewaan orang itu. Sepertinya dia ini sahabat biasa-biasa saja, bukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, bukan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, bukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bukan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini sahabat biasa-biasa saja. Maka orang itu menginap di rumah dia. Setelah 1 hari dia menginap, dia tidak menyaksikan kelebihan apapun pada diri orang itu. 2 hari dia menginap, dia tidak menyaksikan kelebihan apapun pada diri orang itu. Siang harinya biasa-biasa saja, sore harinya biasa-biasa saja, malam harinya biasa-biasa saja, pagi harinya pun biasa-biasa saja. Sudah sampai 3 hari, batas bertamu sudah habis, tapi dia belum menemukan apa-apa keistimewaan pada orang itu. Maka di hari yang ketiga dia pun mengaku, saya ini sebenarnya datang ke sini hanya ingin cari tahu apa sebenarnya amalan kamu, apa sebenarnya keistimewaan sifat kamu, sehingga berkali-kali Nabi katakan bahwa akan masuk seorang ahli surga, dan berkali-kali juga kamu yang masuk ke tempat tersebut. Maka apa sebenarnya, sampaikan kepada aku. Maka dia mengatakan, kalau mungkin Nabi mengatakan seperti itu, saya setiap malam sebelum tidur, saya memaafkan semua kesalahan saudara-saudara saya, baik kesalahan yang dia sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saya membuang dendam yang ada di dalam hati saya. Saya tidak punya dendam kepada siapapun. Saya lepaskan semua dendam, saya lepaskan semua amarah, saya maafkan semua kesalahan saudara kita. Dan saya tidur setiap hari dalam keadaan seperti itu. Itulah sifat pemaaf. Itulah kehebatan sifat pemaaf. Sehingga Nabi SAW berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Maka kita harus juga memiliki sifat yang mulia ini, karena dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. La tahasadu, jangan kalian saling hasud. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tanakaru, jangan kalian saling bertengkar. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al mu'min akhul mu'min, orang yang beriman satu bersaudara dengan orang beriman lainnya. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan. Jangan kita sombong. Termasuk tanda akhir zaman, dekatnya kiamat, ketika seseorang sudah tidak mau lagi menjawab salam saudaranya. Ini kan yang mengucapkan salam orang miskin, nggak perlu dijawab. Ini yang mengucapkan salam bukan orang terkenal, nggak perlu dijawab. Padahal apa hukum kita menjawab salam? Kita wajib menjawab salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithlaha. Ketika kamu mendengar ucapan salam dari saudara kamu, jawab seperti ucapan dia atau yang lebih baik daripada ucapan dia. Afsus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am,
berikan makan kepada orang. Wasalli bil lail wan nasun niyam, dan salatlah kamu di malam hari saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Maka kita harus menjawab salam. Kita harus buat hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita. Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu, sekali-kali kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sebelum kamu beriman kepada Allah. Walan tu'minu hatta tahabau, dan kamu tidak akan sampai pada derajat iman sebelum timbul kasih sayang di antara kamu. Awala adullukum idza ala syai'in idza fa'altumuhum tahabbtum, kata Nabi, maukah kamu aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu lakukan akan timbul kasih sayang di antara kalian? Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam, jawab salam, berjabat tangan. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirallahu dzunubahu qabla ayatafarraqa. Apabila dua orang Islam berjumpa karena Allah, dia berjabat tangan, maka Allah akan gugurkan, Allah akan rontokkan dosa-dosanya sebelum dia melepaskan tangannya, sebelum dia berpisah satu dengan yang lain, digugurkan dosa-dosanya. Maka jangan bermusuhan di antara kita, karena saudara kita bukan musuh kita. Dia saudaramu, dia bukan musuhmu. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah setan. Inna syaitana kana lakum adun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah dia musuh kamu. Jangan dengan saudara kita bermusuhan, dengan setan kita bersahabat. Ini jalan yang salah, jalan yang kita bolak-balik. Setan jelas-jelas musuh yang harus kita lawan, yang harus kita jadikan musuh, maka jadikanlah dia musuh kita. Tapi saudaramu bukan musuhmu. Maafkan saudaramu, karena dia bukan musuhmu, dia saudaramu dunia dan akhirat. Rugi besar kalau kamu bermusuhan dengan dia, karena dia bukan musuhmu. Siapa musuh kita? Nafsu yang ada di antara kedua lambung kita. Kata Nabi SAW, inna adau aduuka nafsuka allati baina jambaik, sesungguhnya musuh kamu yang paling berbahaya yaitu nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Insya Allah melalui kajian yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang saling memaafkan satu dengan yang lain, sehingga kita tidak punya musuh di dunia ini kecuali setan dan hawa nafsu, karena memang itu merupakan musuh-musuh kita yang harus kita perangi bersama. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Muslim, bila dua saudara bermusuhan, terus yang memusuhkan wafat meninggal dunia, tapi keluarganya yang memaafkan, apakah maafnya itu diterima di sisi Allah? Itu kita catat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya diperintahkan untuk belajar, tidak boleh berhenti. Talabul ilmi, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu fardu, wajib bagi setiap orang muslim laki-laki dan wanita. Mungkin dulu kita belum tahu karena kita belum belajar. Keburu orang itu sudah meninggal dunia. Sekarang kita baru tahu karena kita baru belajar.
Lalu bagaimana? Kita minta maaf kepada ahli warisnya. Kalau kesalahan kita berhubungan dengan muamalah, perdagangan, utang piutang, tetap harus dibayar. Orangnya sudah meninggal, harus kita bayar dengan ahli warisnya. Karena kalau kita tidak bayar di dunia ini, akan tetap dituntut sampai di akhirat nanti. Maka kita harus berusaha, jangan sampai kita ini meninggalkan beban setelah kita mati. Jangan kita meninggalkan beban. Kasihan anak-anak kita, karena zaman setelah kita meninggal nanti akan semakin buruk dari hari saat kita hidup hari ini. Anak-anak kita mungkin tidak mampu menghadapi fitnah yang besar di akhir zaman nanti. Maka jangan kita tinggalkan beban yang lebih berat kepada anak-anak kita. Rapikan urusan muamalah, urusan hutang piutang, urusan pinjam meminjam, dirapikan semuanya. Jangan kita memaksakan diri dengan kehidupan yang mewah tapi banyak hutang dalam kehidupan kita. Jangan. Itu bukan tipe umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus saling memaafkan. Kalau orang yang pernah kita zalimi sudah meninggal, kita datang kepada ahli warisnya, kita minta maaf kepada ahli waris tersebut. Kalau kita ada urusan muamalah, kita selesaikan secepatnya. Dan kita yakin kalau kita punya niat yang kuat untuk menyelesaikan, Allah akan bantu kita untuk cepat terselesaikan urusan tersebut. Jazakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.